Halo, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai program imbalan kerja, PES-AK 24 dan aspek perpajakan. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek contohnya A. Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. B. Cuti berimbalan jangka pendek seperti cuti tahunan dan cuti sakit, di mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. C. Bagi laba dan bonus terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait. D. Imbalan non-moneter seperti perawat kesehatan, perumahan, mobil, serta barang dan jasa yang diberikan. Pengukuran imbalan kerja jangka pendek secara umum jika pengukuran memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas harus mengukur nilai yang diakui sesuai dengan nilai yang tidak diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Pengakuan dan pengukuran cuti berimbalan jangka pendek. Entitas mungkin mengkompensasi pekerjaan atas cuti untuk berbagai alasan, termasuk cuti tahunan dan cuti sakit. Beberapa cuti berimbalan jangka pendek dapat diakumulasi, cuti bisa digeser ke periode berikutnya dan digunakan untuk periode mendatang jika pekerja tidak menggunakannya secara penuh pada periode berjalan, misalnya cuti tahunan. Pengakuan bagi laba dan bonus. Entitas harus mengakui ekspektasi biaya untuk bagi laba dan bonusnya hanya jika satu entitas telah memiliki kewajiban hukum dan atau kewajiban konstruktif kini untuk melakukan pembayaran sebagai akibat peristiwa masa lalu. 2. Estimasi kewajiban yang andal dapat dilakukan. Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan kerja mencangkup poin-poin sebagai berikut. A. Imbalan purnakarya, yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya. Dan B. Imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa pasca kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. 2 program imbalan pasca kerja dalam PES-AK 24 revisi 2015. Yang pertama, program iuran pasti. Yang kedua, program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Dalam program imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja yang ada saat ini maupun mantan pekerja. Risiko aktuaria yaitu biaya untuk imbalan lebih besar dari yang diharapkan dan risiko investasi secara substansi ditanggung oleh entitas. Program multi pemberi kerja adalah program iuran pasti atau program imbalan pasti selain program jaminan sosial. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contoh, cuti besar, cuti panjang, penghargaan masa kerja atau jubile, berupa sejumlah uang atau berupa cincin yang terbuat dari emas atau lain-lain. Pesangon pemutusan kontrak kerja. Imbalan pemutusan kontrak kerja atau PKK yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahaan berkomitmen untuk seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Yang kedua, menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Imbalan ini dimasukkan ke dalam pernyataan PES-AK 24 jika dan hanya jika perusahaan sudah
memiliki rencana secara jelas dan detail untuk melakukan PKK. Selanjutnya, aspek perpajakan program imbalan kerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerjaan atau tanggungannya dan dapat diselesaikan dengan pembayaran baik secara langsung kepada pekerja, suami atau istri mereka, anak-anak, atau seperti perusahaan asuransi. Pekerja dapat memberikan jasanya kepada entitas secara penuh waktu, paruh waktu, atau sistem kontrak. Personil yang dimaksud sebagai pekerja adalah seluruh karyawan, termasuk direktur dan personil manajemen lainnya. Adapun program manfaat purna karya kadang dikenal dengan berbagai istilah seperti program pensiun, tunjangan hari tua, atau program manfaat purna karya. PSAK menganggap program manfaat purna karya sebagai salah satu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta program tersebut. Menurut PSAK 24, imbalan kerja memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan mengingat keterkaitannya dengan jasa yang diberikan oleh karyawan selama jangka waktu tertentu pada sebuah entitas di mana atas jasanya tersebut seorang karyawan berhak atas uang pensiun yang akan diterimanya nanti. Imbalan kerja diatur dalam PSAK 24 yang menimbulkan kewajiban baik bagi akuntan, manajemen maupun akuntan publik agar mengetahui sedikit banyak mengenai aspek akuntansi imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penerapannya. Pada tahun 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan PSAK 24 imbalan kerja yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2015. Revisian PSAK tersebut mewajibkan perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian aktuaria sekaligus melalui Another Comprehensive Income. PSAK 24 berusaha untuk mengatur mengenai perhitungan serta penyajian imbalan kerja tersebut. Sekian dari